awali ibadah kita dengan satu puji. Kita ajak untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian Kau yang Kau yang
Kristus, Bu Gembala berdoa untuk mengawal ibadah. Silakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, tapi saya berharap yang masih kuat untuk tetap berdiri ya. Kita akan pujikan satu pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Tuhan
alangkah indahnya kalau pada saat kita bertemu seperti ini, kita saling berbagi pengalaman yang cinta kasih Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Dan kita beri waktu untuk ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Atau kita tunggu dengan satu pujian Tiada Ku Ragu Lagi untuk Bapak Ibu mempersiapkan kesaksiannya. Kesempatan yang indah, monggo Bu Rini. Kalau tidak ada yang mau berbagi pengalaman atas kebaikan Tuhan terhadap kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu
Ya Tuhan, kami membalas kita kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat pujian ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan mempersembahkan di dalam kehidupan kami kepada-Mu ya Bapa. Di sepanjang hari umat-Mu sudah berdoa Tuhan untuk mencari nafkah. Tuhan, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan umat-Mu yang berharap akan Engkau. Terbukti pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang mendengarkan diri di hadirat Engkau, memuji dan memuliakan Engkau, menyembah kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadirat Engkau. Berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua yang ada, Tuhan, kami boleh mensyukuri apa yang menjadi pemberian itu. Biarlah Tuhan kami boleh ingat akan suatu kebaikan-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian berkat kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang ada pada sore hari ini Tuhan. Biarlah lewat ya Tuhan firman-Mu yang kau sampaikan oleh hamba-Mu sebentar Tuhan, boleh menerangi setiap hati kami. Lewat kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, percayakan kepada-Mu, sehingga kami boleh semakin hari, kami boleh semakin Tuhan dekat kepada Engkau, dan kami boleh ya Tuhan merasakan bahwa kasih-Mu itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan memimpin suatu pujian, berkati dalam kehidupannya, berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah melewat pelayanan yang mereka bawa Tuhan, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sebentar Engkau memberkati pengurapan yang dari surga boleh turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan, boleh memberkati setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita percaya pada saat ini kita ada di tempat ini tujuannya hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terutama hati kita tertuju, mata kita tertuju kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara berpikir ke belakang, berbalik dulu, berpikir dari pagi hari sampai sebelum datang di tempat ini, ya, bagaimana Allah bisa melakukan sesuatu, bagaimana Allah bisa memberikan kita jalan keluar dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan lari dari namanya persoalan atau masalah. Dan persoalan itu harus kita cari solusinya, ada jalan keluar. Ya, dan masalah itu harus kita selesaikan, karena itu merupakan proses perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dan berbahagialah kalau kita ada sampai pada saat ini, semua bisa dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan dan sumber dari segala-galanya. Nah, pada sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Kita sama-sama berdoa agar supaya firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Ya, terutama di dalam firman ini adalah perkataan Allah, dan melalui perkataan Allah ini kita baca dan kita simak dan kita amenkan, itu akan menjadi berkat buat kita. Ya, semakin kita percaya, semakin kita mengerti akan firman Tuhan itu, maka iman kita semakin bertambah dan semakin kuat, dan kita hidup di dunia ini tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup ini, karena firman Tuhan itu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini
sampai ayat yang ke-20. Tetapi nanti yang berikutnya semuanya sampai ayat 20 nanti di rumah kita baca. Tapi kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya baca 10, Bapak Ibu ayat 11 sampai ayat 13 kita bergantian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah yang kita yang setia dan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan berbahagia, kita akan diberi kekuatan dalam kehidupan kita. Akan diberi kekuatan dari Allah. Surat Filipi ini adalah surat dari Paulus, ya. Saudara tahu ini kitab yang ditulis oleh Paulus. Dan saat surat Paulus ini yang kita baca ini ditulis, dia berada di dalam suatu suasana yang terjepit. Bukan di suasana yang enak untuk mencatat, untuk menuliskan surat ya Filipi ini. Tetapi dia berada di tengah-tengah tekanan yang ada. Ya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentukan lagi, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, dia tetap ada, dia tetap bersukacita, dia tetap yakin dan dia tetap sungguh-sungguh percaya bahwa kekuatan pertolongannya Tuhan hanya datang, pertolongan dari Paulus hanya datang daripada Tuhan. Ya, ayat yang sudah kita baca ini adalah ayat yang mengingatkan kita bahwa semuanya keadaan, situasi atau kondisi yang ada, kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan, tidak mungkin kita akan bertahan sampai pada saat ini. Ya, surat dari Paulus ini memberikan kekuatan. Surat dari Paulus ini mengingatkan kita, yang menyadarkan kehidupan kita. Ya, kalau kita hidup, kita ada, kita boleh makan, minum, pakai, itu semua adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang benar sungguh-sungguh datang dalam kehidupan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, ya. Kita akan merasa berbahagia kalau kita hidup di dalam firman. Karena firman Tuhan itu yang menjadi terang dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjalani hidup ini. Ya, untuk dapat menghadapi hidup ini dengan begitu banyak cara yang proses atau persoalan yang kita hadapi. Ya, apalagi saat ini saat ini dan kita mendengar begitu banyak berita yang benar-benar bahwa dunia ini semakin hari semakin menakutkan. Dunia ini semakin hari semakin jahat dan tidak menentukan lagi, ya, tidak membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya, situasi yang begitu luar biasa terjadi di negara-negara luar sana, peperangan terjadi, mengakibatkan terjadinya krisis, mengakibatkan terjadinya kegoncangan di dunia ini. Ya, bagaimana kita hadapi dengan kondisi seperti ini? Dan masalah seperti ini berdampak kepada ekonomi yang ada. Bukan hanya ekonomi di luar, bahkan sampai di dalam kita menghadapi masalah keekonomian yang ada. Dan hal itu membuat kita, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya ketakutan.
Ya, kita akan mengalami yang namanya kesusahan, kita akan mengalami yang namanya kesulitan, ya. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi masalah seperti ini? Bisa dikatakan krisis. Krisis itu akan membawa kepada suasana yang menuju kepada kehancuran. Ya, menuju kepada kehancuran. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang ada di situasi saat ini, ya, kita harus yakin bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan, Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap turut campur tangan dan dia tetap memenuhi segala keperluan kita sebagai orang percaya. Ya. Dan itulah yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Ya, Paulus sangat bangga dengan jemaat ini yang selalu setia, yang selalu berharap dan selalu tekun di dalam Tuhan. Dan mereka tetap hidup di dalam Tuhan dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus sangat bangga melihat jemaat seperti ini. Dan itu patut dibanggakan. Ya, kita lihat di sini bagaimana sikap kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi kondisi saat ini. Ya. Kita tidak tahu selanjutnya setelah kita selesai ibadah apa yang kita akan hadapi. Tapi yang jelas pada dasarnya kita hadapi keadaan saat ini. Kita harus hidup, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Supaya kita bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Caranya kalau kita ambil patokan di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 ini. Ya, kita melihat di sini. Ya, sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Allah akan memenuhi keperluan kita. Dengan cara bagaimana kita sebagai orang percaya kita dapat Allah akan memenuhi keperluan kita dengan cara seperti kata firman Tuhan di dalam ayat yang 11, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Paulus dalam kitab Filipi menulis kata sukacita itu ya sebanyak 16 kali, ya. 16 kali kata tersebut ini ditulis Paulus bukan karena dia sedang berada ya dalam keadaan damai, keadaan bebas dari tekanan. Justru kata-kata ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang ada di dalam penjara. Ya, dia bisa menulis surat ini. Paulus pernah di penjara, ya, di Filipi ketika dia memberitakan firman Tuhan. Ketika dia menuliskan surat firman Tuhan, surat ini, ya, dia berada di dalam penjara, ya. Betapa bergumulnya Paulus. Karena dia sangat mencintai, dia sangat mengasihi umat Tuhan, sangat mengasihi jemaat yang ada di Filipi ini. Dia rela dengan cara bagaimana supaya surat ini dapat ditulis untuk memberikan motivasi kepada jemaat di Filipi supaya tetap hidup, berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena itu menjadi tempat sandaran, sumber berkat, ya, di dalam kehidupan kita, kepada kehidupan jemaat yang di Filipi. Kita dalam perjalanan hidup ini, ya, kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita dapat duga. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Seperti Paulus, dia harus menanggung, ya, semuanya itu, ya. Dan hal itu juga dapat menyadarkan Paulus bahwa dalam semuanya itu, semuanya datang dari Allah. Dan hal yang terjadi itu dia mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya dalam pelayanan apapun tetap di dalam Kristus dan tetap bersyukur. Semua yang terjadi semua karena kehendak Tuhan di dalam kehidupan, ya, jemaat yang ada di Filipi.
Kita tidak bisa melawan penderitaan, kita tidak bisa menolak apa yang terjadi, tetapi kita harus jalani hidup ini di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan, kita tetap hidup dan tetap mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini Paulus dalam tulisannya mengajarkan pola hidup yang mencukupkan. Ya, diri dalam segala keadaan. Apa artinya kata Paulus ini? Dalam tulisan Paulus menegaskan bahwa ia tahu arti kekurangan di dalam Filipi pasal 4 ini. Ia tahu arti kekurangan dan arti kelimpahan. Ya, Paulus mengerti. Paulus pernah dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Paulus pernah mengalami yang namanya penderitaan. Dalam pemberitaan Injil, justru dia menghadapi penderitaan yang berat karena dia memberitakan Injil. Ya, waktu dia berlayar, dia berhadapan dengan masalah. Dia kandas, kapalnya kandas di tengah-tengah laut yang ada terkandas di karang. Ya, ancaman daripada imam, ya, yang hendak membunuhnya, dalam arti masalah kelaparan, masalah pelayanan. Namun itu kita melihat di dalam Filipi ini, dari situ semua Paulus tetap berpegang kepada pimpinannya Allah. Paulus tetap berharap kepada Allah, ya. Paulus tetap yakin bahwa Allah tetap menjadi sumber dari segala hal. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong kehidupannya. Sehingga sampai pada saat ini, sehingga firman Tuhan ini bisa kita baca, ya, kita bisa renungkan bahwa sekali-kali bahwa firman Allah ini selalu dan sangat luar biasa. Ketika kita lakukan, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Apa dengan yang kita baca di saat ini, bahwa di dalam firman Tuhan ini ada kata mencukupkan diri dalam hidup ini. Ada kata mencukupkan diri dalam hidup ini. Artinya dikatakan bahwa kita memiliki kekuatan, ya, untuk menerima, untuk menghadapi semua yang datang kepada kita. Apalagi berbicara berkat Tuhan, ya, kita sanggup menerima dan kita sanggup mengelolanya, ya, dan Allah berikan kepada kita. Kita sanggup mencukupi kan diri kita dan kita sanggup, ya, melakukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, satu kepercayaan, dan kita tidak bisa santai dalam hal ini. Kita harus tahu bahwa Allah itu memberikan segala kebutuhan kita. Allah sangat memperhatikan keperluan kita. Untuk kita dapat mencukupkan diri, kata firman Tuhan, kita harus hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam firman Tuhan ini dalam hati kata kita harus rendah hati. Kita harus benar-benar memperhatikan, kita harus menjaga kehidupan kita dengan segala kerendahan hati ketika Allah memberikan berkat itu. Ketika Allah mempercayakan kita dalam hal berkat yang ada. Ya, sekali lagi kita hidup di tengah-tengah suasana, di tengah-tengah hal yang begitu besar masalahnya. Di antaranya kita sering melihat, kita sering menghadapi namanya orang yang bermasalah. Dan bukan hanya orang yang bermasalah, kita sendiri menghadapi yang namanya masalah. Tetapi kita melihat yang terjadi bukan karena, ya, keinginan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Seperti Paulus, ketika dia tetap di dalam Tuhan, banyak tekanan, banyak masalah, tetapi itu kita ambil hikmat. Itu kita ambil dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kalau kita selalu setia kepada Tuhan. Hal yang berikut dikatakan, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Orang yang
di dunia ini, orang percaya hidup tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, karena selalu akan menghadapi yang namanya penderitaan, selalu akan menghadapi masalah yang berat, ya. Seperti kita akan pelajari, orang yang hidup di dalam dunia ini tidak akan terlepas dari namanya penderitaan, ya, tidak akan terlepas dari namanya masalah. Tetapi di sini kita belajar bahwa hidup kita bukan berdasarkan kepada kekuatan manusia. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi kata firman Tuhan, hidup kita berdasarkan apa yang kita alami, yaitu berdasarkan percaya kepada Tuhan. Kata percaya ini berarti yakin bahwa di tengah masalah yang kita hadapi, yakin bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan. Seperti Paulus yang ada, yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17, di sana mengingatkan kepada kita di dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17, hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi hidup kita karena percaya. Percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan pertolongan Allah. Dan ini merupakan perkataan Paulus bahwa segala perkara yang dapat dalam Dia, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi apapun kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, kalau kita tetap menurut sertakan Tuhan, bahwa Allah sanggup menolong kita, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan menanggung setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Kuncinya kalau hidup kita selalu datang hidup memohon kekuatan dan mendekatkan diri dalam Tuhan, menghampiri, ya, diri kita kepada Tuhan dan selalu dekat kepada Tuhan, maka apapun masalah yang kita hadapi, apapun perkara yang kita terima, ya, jalani kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia terbatas, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita di tengah-tengah kita terjepit. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu akan memberkati ketika kita tetap mengandal Tuhan. Bahwa di dalam hidup ini kita harus yakin bahwa pertolongan kita itu hanya datang daripada Tuhan. Secara manusia kita tidak sanggup, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam segala perkara Dia sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita alami, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, asalkan kita tetap memohon, memberikan, menerima dan meminta kekuatan dan pertolongan hanya datang dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sederhana singkat ini memberkati kita, dan tetap percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Siap selalu ketika Tuhan perhadapkan kita dengan masalah yang diizinkan, kita tetap harus percaya bahwa di dalam Tuhan kita selalu akan memperoleh kemenangan, pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara, segala, saya serahkan kepada Ibu Gembala, yalah, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
dan sahabat. Tetap percaya, Mari kita bangkit Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kemudian Bapak Uud masuk dalam doa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat menanggung sebab Dia memberi kekuatan di dalam hidup kita. Dan besok sore ada kebaktian ucapan syukur yang diselenggarakan oleh Ibu Kimwa jam 6 sore, mengundang majelis para penatua dan semua pengurus, ya pengurus dan terutama tuan rumah sektor 2 ya, supaya besok yang memimpin pujian semua dari sektor 2 kecuali firman Tuhan ya. Kita bantu, kita doakan supaya Tuhan memberkati dalam kebaktian ucapan syukur kepada keluarga Ibu Kim Hwa ya, anak-anaknya, supaya juga Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Persembahannya belum ya. Wah, nanti persembahannya nanti kita nyanyikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus.
kita bangkit berdiri. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita akhiri kebaktian kita di dalam doa. Nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang tidak pernah berubah, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa berseru kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Bapak Yuniarman yang ada di Yogyakarta dalam keadaan penyembuhan, biar Engkau sembuhkan dia dengan sempurna. Kuasa mujizat ajaib Allah nyatakan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan dia boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berikan kekuatan kepada istri, baik anak-anaknya ya Tuhan. Engkau memberkati dalam hidup mereka, agar mereka terus maju di dalam mengiring kepadamu. Mereka tetap percaya, berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami Tuhan juga berdoa buat Biston, ucapan syukur dari Ibu Kim Hwa. Tuhan, mari Engkau memberkati ya Tuhan. Besok Engkau senantiasa memakai dan mengurapi kami dengan kuasa-Mu, ketika kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh rasakan kehadiran Allah, berkat Allah di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini, biarlah Tuhan pakai di dalam hidup mereka, untuk mereka tetap senantiasa tinggal di dalam Engkau. Mereka boleh tetap setia mengiring kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang, biar Engkau beserta dengan kami. Jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyatukan kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima